Nama saya Ananta Morakawa Islak dengan nomor stambuk F23121-069 dari jurusan Arsitektur Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang hierarki peraturan tata ruang berdasarkan kedudukan dan penerapannya. Dalam tata ruang di Indonesia, terdapat hierarki peraturan tata ruang yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan ruang yang teratur dan berkelanjutan. Hierarki ini dimulai dari perencanaan pada tingkat nasional hingga tingkat rinci di daerah perkotaan dan kawasan tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai hierarki peraturan tata ruang beserta penerapannya. Yang pertama, rencana tata ruang atau RTRW. Rencana tata ruang adalah dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. RTRW ini mencakup RTRW nasional menyusun kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di seluruh wilayah negara untuk jangka panjang dengan peninjauan setiap 5 tahun. RTRW provinsi mengacu pada RTRW nasional dan mengatur pemanfaatan ruang di tingkat provinsi. RTRW kabupaten mengatur pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten kota dengan mengacu pada RTRW provinsi. Yang kedua, rencana tata ruang rinci atau detail dalam kurung RDTR. Rencana detail tata ruang atau RDTR adalah dokumen yang lebih spesifik dan rinci dibandingkan RTRW. RDTR mencakup RDTR kabupaten kota, mengatur pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten atau kota secara lebih rinci, termasuk peraturan zonasi dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang. RDTR kawasan strategis nasional mengatur pemanfaatan ruang di kawasan yang memiliki nilai strategis nasional. Selanjutnya, RTBL atau perencanaan. Tata bangunan dan lingkungan RTBL adalah dokumen perencanaan yang mengatur tata bangunan dan lingkungan di kawasan perkotaan. RTBL ini mencakup perancangan kota, mengatur desain dan tata letak bangunan, serta infrastruktur di kawasan perkotaan untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan nyaman. Selanjutnya, lingkungan binaan kawasan perkotaan mengatur pemanfaatan ruang di lingkungan binaan untuk memastikan keselarasan antara bangunan, infrastruktur, dan ruang terbuka. Selanjutnya, penerapan dalam kawasan perkotaan. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang pertama ialah zonasi. Zonasi mengatur penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan dalam RDTR dan RTRW. Zonasi meliputi pemukiman, komersil, industri, dan ruang terbuka hijau. Yang selanjutnya, izin pemanfaatan ruang. Setiap pembangunan harus mendapat izin yang sesuai dengan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RDTR dan RTBL. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan hukum. Pemantauan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, desain urban dan infrastruktur. Yang pertama, jalan dan transportasi. Perencanaan jaringan jalan dan transportasi untuk mengoptimalkan mobilitas dan mengurangi kemacetan. Yang kedua, ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka hijau untuk keseimbangan ekologi dan sebagai ruang publik. Yang ketiga, perumahan dan permukiman. Pengaturan pembangunan perumahan yang sesuai dengan standar tata ruang dan lingkungan. Berikut contoh penerapannya. Yang pertama, penerapan di kota metropolitan, misalnya di Jakarta. RDTR dan RTBL mengatur penggunaan lahan secara detail untuk mengakomodasi kebutuhan perumahan, komersil, dan ruang publik. Penerapan RTBL mengaruh pada pengembangan kawasan-kawasan yang tertata dengan baik, seperti kawasan Sudirman Sentral atau SCBD. Penerapan di kota menengah, misalnya di kota Palu.
Penerapan RDTR fokus pada pengaturan pemukiman yang aman dari bencana serta pengembangan kawasan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian lokal. Selanjutnya, penerapan di kawasan khusus, misalnya kawasan wisata di Bali. Rencanaan RDTR dan RTBL memastikan bahwa pembangunan fasilitas pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya lokal, serta mengatur tata ruang yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Dengan hierarki, peraturan tata ruang yang jelas, dan penerapannya yang konsisten, diharapkan dapat tercipta pengelolaan ruang yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.